Selamat siang Pak Rudi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Priscilla dari Teknologi Pangan 2019A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik Human Resource Management. Perusahaan yang saya pilih adalah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Ada beberapa tahapan dalam melakukan human resource. Yang pertama, human resource planning, recruitment, yaitu mengurangi karyawan. Setelah recruitment, selection, kemudian identity and select competent employee, kemudian ada orientasi, training, untuk memfasilitasi karyawan dalam segi skills dan pengetahuannya. Kemudian performance management, kompensasi and benefits, career development sebagai kompeten dan high performing employee. Yang pertama yaitu human resource planning, proses di mana manajer dari sumber daya manusia memastikan perusahaan mempunyai jumlah karyawan maupun karyawan yang berada di posisi yang benar, di mana dapat bekerja secara efektif dan efisien. Untuk Bank BCA sendiri, analisa atau identifikasi kebutuhan akan karyawan baru yang dilakukan oleh Head of Department. Nah, rencana dan strategi rekrutmen disusun, seperti kebijakan-kebijakan umum, perekrutan, hingga penentuan tujuan perjanjian kerja. BCA secara aktif melakukan kerjasama dengan universitas-universitas terkemuka di Indonesia dan berpartisipasi pada kegiatan job fair. Kemudian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk menghasilkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualifikasi untuk pekerjaan tertentu di suatu perusahaan. Rekrutmen dilakukan melalui pendaftaran di website karir.bca.go.id. Metode-metode perekrutan yang dilakukan adalah metode tertutup maupun terbuka, yaitu melalui iklan di media massa. Jalur rekrutmen yang dilakukan ada dua, yaitu internal dan eksternal. Jalur internal adalah sumber dari dalam perusahaan, yang dimana merupakan jalur karyawan perusahaan pada Bank BCA untuk mengisi jabatan tertinggi atau kosong yang bersifat rotasi. Kemudian jalur eksternal adalah sumber dari luar perusahaan, yaitu merekrut para calon tenaga kerja melalui jalur rekrutmen massal dan rekrutmen individu. Rekrutmen massal dilakukan untuk merekrut fresh graduate pada level assistant dan dengan melalui jalur program ADP, dan level analisis yang akan melalui jalur ODP, Officer Development Program. Sedangkan rekrutmen individu diperuntukkan untuk level analisis up setingkat level manager, general manager, dan direksi. Pada dasarnya, perekrutan ini menggunakan pola pro hire. Nah, bisa saja. Nah, untuk rekrutmen adalah proses untuk mengurangi sejumlah karyawan. Selanjutnya, selection, yaitu pemilihan calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang relevan atau memenuhi syarat untuk mengisi pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Rangkaian seleksi yang dilakukan adalah seleksi administrasi atau melalui lamaran yang telah diisi calon karyawan. Nah, unit kerja Human Resource akan melakukan screening atas lamaran-lamaran yang masuk sesuai dengan kriteria seleksi. Kemudian unit kerja akan memilih minimal 3 kandidat untuk wawancara tahap pertama. Kemudian kandidat yang lolos pada wawancara pertama dengan unit kerja Human Resource akan diwawancarai oleh Head of Department pada wawancara tahap kedua. Kemudian unit kerja tertentu atau jabatan tertentu akan memberikan tes tertulis kepada kandidat seperti unit kerja atau jabatan aktuaria, accounting and tax, dan underwriting.
Kandidat yang lolos pada wawancara kedua dan tes tertulis, jika ada, diminta mengikuti pemeriksaan psikologis. Setelah kandidat mengikuti pemeriksaan psikologis dan memenuhi kriteria minimal perusahaan, dapat melanjutkan wawancara tahap ketiga, yaitu dengan direksi. Setelah setiap tes dilakukan, atas persetujuan direksi, unit kerja Human Resource menyiapkan offering letter, surat penawaran kerja untuk kandidat tersebut. Selanjutnya, orientasi. Orientasi dilakukan untuk transisi calon tenaga kerja baru pada perusahaan. Head of Department melaksanakan masa percobaan dan orientasi selama 3 bulan. Sebelum masa percobaan berakhir, karyawan harus mendapatkan penilaian prestasi kerja dan surat keterangan menyelesaikan masa percobaan. Kemudian training, proses untuk melatih para karyawan dengan pengetahuan yang spesifik dan keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, pada BCA Learning Institute adalah wadah yang diberikan kepada karyawan baru maupun trainee hingga karyawan tetap. Nah, pelatihan Customer Relationship Management khususnya memberikan pelatihan pemberian solusi nasabah yang menyeluruh kepada para relationship officer dan account officer. BCA juga menekankan pada pengembangan soft skills karyawan sebagai suatu hal yang sama penting dengan peningkatan keterampilan teknis. Untuk itu, BCA menyelenggarakan berbagai program kepemimpinan, pengembangan kepribadian maupun praktik coaching. Selanjutnya, performance management, yaitu proses mengevaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka. Manfaat penilaian kerja adalah untuk memberikan pedoman, ekuitas, dan objektivitas kepada karyawan tentang harapan dan pengembangan organisasi atau pengembangan karir, pengakuan kepribadian, dan rencana manajemen sumber daya manusia karyawan. Untuk mencapai keberhasilan, hal itu akan bergantung pada kemampuan dan efektivitas penggunaan kenalan karyawan. Kinerja karyawan dilakukan melalui perangkat online yang memiliki beragam laporan teks, analisis statistik, dan grafik. Penilaian kerja ini mengarah pada definisi yang lebih akurat di area mana seorang karyawan berfungsi dengan sukses dan di mana serta bagaimana karyawan tersebut dapat meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya, compensation and benefits. Kompensasi dan keuntungan adalah suatu timbal balik yang didapatkan pekerja atas kerja mereka. BCA memberikan sebuah imbalan kerja bersifat moneter, yaitu berupa gaji dan bonus, dan juga tunjangan lainnya maupun imbalan kerja yang bersifat non-moneter, yaitu BCA menyediakan beberapa fasilitas kesehatan, termasuk memfasilitasi dalam BPJS Kesehatan guna mendukung kesehatan para karyawan dan keluarganya. Terakhir yaitu career development, yaitu proses untuk memberikan kesempatan kepada karyawannya dalam meningkatkan performa kerja. Secara berkala, BCA melakukan kajian arah dan pengembangan karir yang disesuaikan dengan kualitas pencapaian target kinerja individu dan unit kerja. Melalui sistem penilaian secara panel pada unit kerja, BCA mengidentifikasi karyawan terbaik yang siap dipromosikan dan mendapat kesempatan mengikuti program pendidikan khusus. Setelah program tersebut, BCA melakukan evaluasi atas kinerja karyawan dan dipersiapkan untuk mengikuti program pengembangan diri berkelanjutan dan promosi yang ditargetkan. Berikut adalah sumber-sumber yang saya pakai. Terima kasih telah menonton video ini.